Sebuah kapal luar angkasa terlihat terbang melintasi galaksi menuju sebuah kolonisasi dunia baru yang disebut dengan Wisma 2. Semua tempat dalam kapal terlihat kosong dan kapal ini berjalan dengan otomatis tanpa dikendalikan. 258 anggota kru dan 5.000 penumpang berada dalam kapsul hibernasi. Tiba-tiba saja kapal menabrak asteroid dan membuat pelindung kapal melemah. Pelindung kapal dialihkan ke pelindung utama, tapi asteroid yang ditabrak oleh kapal ini ternyata sangat besar. Tabrakan dengan asteroid ini menyebabkan beberapa bagian kapal tidak dapat berfungsi dengan baik. Kapal mulai melakukan perbaikan secara otomatis, tapi tiba-tiba saja salah satu kapsul hibernasi mati dengan sendirinya. Kru kapal yang bangun itu bernama Jim Preston, seorang insinyur mekanik. Setelah kapsulnya terbuka otomatis, sistem memberikan sambutan kepadanya, memberitahu dia kalau dia sudah mati suri selama 120 tahun dan kapal ini akan tiba di Wisma 2 dalam 4 bulan lagi. Dia diberitahu dia bisa menghabiskan waktunya menikmati semua fasilitas mewah yang ada di kapal. Jim mendapatkan petunjuk tentang gelang identitasnya yang bisa dipakai untuk mengakses kamar dan fasilitas yang ada di kapal sebelum dia sampai ke tempat tujuan. Dia sangat bersemangat dan sekaligus gugup. Dia bersiap-siap dan meninggalkan kamarnya, kemudian berjalan menuju kelas otomatis yang dipakai untuk belajar bersama. Jim kelihatan sedikit cemas selama petugas hologram menjelaskan situasi di bumi yang mengatakan bumi sudah kelebihan populasi dan terlalu mahal untuk dijadikan tempat tinggal. Petugas menjelaskan untuk menahan pertanyaannya sampai kelas berakhir. Tapi Jim terus bertanya, kenapa hanya dia sendirian di sana? Dia sadar kalau petugas hologram tidak dapat menjawab pertanyaannya dan dia pergi untuk mencari orang lain. Dia pergi ke lobi utama, tapi di sana juga tidak ada siapa-siapa. Tapi ada mesin penjawab otomatis yang bisa membantu. Jim meminta bantuan agar bisa berbicara dengan orang sungguhan, dan mesin penjawab itu memberitahu dia untuk berbicara dengan seorang pelayan yang ada di dekat sana. Tapi dia tidak menemukan siapa-siapa. Dia meminta untuk bisa berbicara dengan kapten kapal itu. Saat dia sampai di jembatan, walaupun tidak punya akses untuk masuk ke dalam, dia dapat melihat tidak ada satupun kru yang ada di sana. Jim akhirnya pergi ke ruang observasi, di mana dia menemukan kalau kapal sebenarnya masih berada 90 tahun jauhnya dengan Wisma 2. Dia sadar kalau dia bangun terlalu awal. Dengan cepat dia kembali ke mesin penjawab otomatis, mengirimkan pesan ke bumi dan menanyakan apa yang harus dia lakukan, karena dia tidak tahu cara kembali ke kapsul hibernasi. Sistem komunikasi menginformasikan dia kalau panggilan ke bumi sangat mahal dan perlu waktu sekitar 50 tahun untuk dapat jawaban kembali. Jim merasa hancur dan pasrah. Dia berjalan-jalan ke kapal bar dan dia melihat orang lain di sana. Ketika dia berbicara dengan bartender itu, dia melihat ada yang aneh darinya. Saat dia pergi mengambil minuman, Jim sadar kalau dia ternyata robot android, namanya Arthur. Jim ingin mendapatkan informasi lebih darinya, tapi dia sendiri bahkan tidak dapat menjelaskan ke robot android itu bagaimana mungkin baginya bangun lebih awal dibandingkan orang lain. Keesokan harinya, Jim bangun di kamarnya dan dia pergi ke kantin, di mana dia langsung sadar hampir semua menu makanan yang ada di sana hanya tersedia untuk penumpang kelas 1. Sambil minum kopinya, dia mencoba mencari tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki kapsul hibernasi miliknya. Setelah mendapatkan semua peralatan, dia coba mengoperasikan kapsul hibernasi dan tidur di dalamnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia menggunakan alat yang dia temukan untuk masuk ke ruangan hibernasi kru. Usahanya sia-sia saja. Terlihat beberapa kerusakan kecil terjadi di dalam kapal. Kemudian Jim kembali ke bar untuk minum dan berbicara dengan Arthur. Robot android itu memberikan dia beberapa saran dan meyakinkan dia untuk menerobos masuk ke ruangan penumpang kelas 1 dan bersenang-senang di dalam kapal. Jim mencoba semua restoran, berolahraga, dan mencoba hiburan yang ada. Tapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi lebih menderita berada di dalam kapal sendirian. Suatu hari dia mabuk dan berjalan-jalan di ruangan hampa udara. Dan dia menemukan sebuah kostum luar angkasa yang didesain khusus untuk berjalan di luar angkasa. Jim mencoba baju itu dan mencoba pergi keluar kapal. Dia menekan tombol untuk melepaskan pintu menuju luar angkasa. Saat berada di luar angkasa, dia sangat terpesona dengan pemandangan yang dia lihat. Dia satu-satunya manusia yang merasakan pengalaman seperti itu dalam hidupnya. Jim melepaskan magnet yang ada di sepatunya dan mengambang di luar angkasa. Merasa sedih, dia kembali ke dalam kapal dan melepaskan bajunya. Dan dia kembali ke luar angkasa tanpa menggunakan bajunya. Dia menekan tombol dan siap untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dia berubah pikiran di saat-saat terakhir dan berlari kembali ke dalam kapal. Dan dia juga tergelincir karena menginjak sebuah botol. Jim berdiri dan seketika dia tertarik saat melihat seorang wanita cantik di dalam sebuah kapsul hibernasi. Namanya Aurora. Dia mencari data Aurora di komputer dan mendengarkan wawancaranya sebelum dia naik kapal. Dia terpikat dengan Aurora. Kemudian dia duduk di samping kapsul hibernasi Aurora sambil mendengarkan wawancara yang dia lakukan. Saat kembali ke bar, dia membaca beberapa novel yang ditulis Aurora.
dan berbicara dengan Arthur tentang tulisannya. Dia kemudian meratapi nasibnya sendiri yang tidak jelas, yang awalnya pergi ke planet lain untuk kehidupan yang lebih baik, tapi justru bangun lebih awal dan tidak sampai ke tempat tujuan. Dan sekarang, dia bertemu wanita yang membuatnya tertarik, tapi dia tidak bisa diajak bicara. Jim terus memikirkan Aurora, dan dia mulai punya ide buat membangunkan Aurora. Dia membicarakan rencananya dengan robot android, tapi dia tidak mengerti apa yang ada di pikiran Jim. Jika dia membangunkan Aurora untuk keuntungannya sendiri, Aurora hanya akan terdampar di kapal berdua dengannya seumur hidup. Awalnya dia jadi ragu dengan rencananya membangunkan Aurora, tapi seiring berjalannya waktu, dia tetap tidak bisa melupakan Aurora. Sampai suatu hari, dia berubah pikiran. Dia pergi ke kapsul hibernasi Aurora dan membangunkannya. Ketika dia bangun, Jim tidak mau kalau Aurora tahu dia yang membangunkannya. Kemudian dia sembunyi dan kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, dia pergi ke lobi utama dan berharap menemukan Aurora. Dan ternyata dia ada di sana, sedang kebingungan sama seperti Jim beberapa tahun yang lalu. Jim memberitahu Aurora kalau mereka satu-satunya orang yang terbangun dan membawanya ke ruangan observasi. Kemudian dia memberitahu Aurora kalau dia tidak bisa pergi ke ruangan kru ataupun ruangan kendali utama dari kapal itu. Seketika Aurora panik dan ingin kembali tidur ke kapsul hibernasi miliknya. Ketika sampai, Jim menjelaskan kalau tidak ada peralatan khusus di kapal ini yang bisa membantu mereka kembali tidur di kapsul hibernasi. Mereka kembali ke lobi utama dan memberitahu Aurora untuk istirahat karena dia baru saja terbangun dari kapsul hibernasi. Aurora merasa kasihan pada Jim, menghabiskan setahun lebih sendirian di kapal itu. Jim kembali ke bar. Dia merasa menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dia memberitahu Arthur untuk tidak memberitahu Aurora jika dia yang membangunkannya. Hari berikutnya, Aurora bangun. Dia kembali ke lobi utama dan bertanya kepada mesin penjawab otomatis mengenai kapsul hibernasi. Jim bertemu dengan Aurora di sana dan pergi sarapan bersama. Ketika mereka pergi, mesin penjawab otomatis mengalami beberapa kerusakan. Di kantin, Aurora sadar kalau Jim sudah makan sarapan yang sama selama lebih dari 1 tahun dan dia memberikan Jim menu makanan penumpang kelas 1. Mereka membicarakan tentang kemungkinan ada cara untuk memperbaiki kapsul hibernasi. Tapi tidak seperti Jim, Aurora tidak mau menyerah. Dia mencari dokumen di rumah sakit, tapi tidak menemukan apa-apa. Akhirnya dia mencoba untuk mendobrak pintu ruangan hibernasi para kru, tapi percuma saja. Jim melihat ada beberapa kerusakan sistem di kapal. Beberapa waktu kemudian, Aurora menerima takdir hidupnya berakhir di kapal itu. Dia mulai menulis, jogging mengelilingi kapal, dan berenang di kolam renang. Dia mulai menyadari situasi yang dihadapi. Dia pergi ke kantin dan mewawancarai Jim. Dia berpikir mungkin Jim punya cerita yang menarik. Dia bertanya kepada Jim, kenapa dia pergi ke Wisma 2. Jim menjawab, awalnya dia tertarik dengan tawaran perusahaan. Tapi kemudian dia menjelaskan, dia punya harapan. Kalau dia pindah ke Wisma 2, dia bisa menjadi seseorang dan memulai hidup yang baru. Kemudian obrolan mereka berakhir di ruangan observasi. Aurora kemudian menjelaskan alasan dia ada di sana. Tidak seperti penumpang lain dalam kapal itu, dia mempunyai tiket pulang pergi. Ide awalnya, dia ingin pergi ke Wisma 2, tinggal di sana selama 1 tahun, dan kembali ke bumi untuk menjadi penulis pertama yang pernah melakukan itu. Aurora berlahan-lahan menyerah untuk mencari cara untuk memperbaiki keadaan sulit yang mereka hadapi. Dan Jim punya ide untuk bersenang-senang. Dia mengajak Aurora menari, pergi ke bioskop, dan ke lapangan basket. Terakhir dia mengajaknya ke bar untuk bertemu Arthur. Dia merasa santai beberapa saat, hingga dia ingat situasi yang sedang dihadapi. Jim ditinggal sendirian dengan robot android, dan dia merasa sangat bersalah dengan apa yang telah dia lakukan terhadap Aurora. Pada momen berikutnya, dia terlihat sedang mengotak-atik sesuatu. Sementara itu, Aurora terlihat berjalan ke ruangan observasi dan menemukan miniatur bangunan yang dibuat untuknya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pergi berkencan ke bar. Mereka pergi makan malam dan menceritakan kisah hidup mereka masing-masing. Aurora bercerita, ayahnya meninggal saat dia masih remaja. Setelah makan malam, Jin mengajak Aurora ke ruangan hampa udara dan mereka pakai kostum khusus. Mereka berdua pergi ke luar angkasa bersama-sama. Jim akhirnya punya seseorang yang bisa diajak merasakan pengalaman luar biasa itu. Jim mematikan tombol magnet sepatu mereka dan mereka berdua mengambang di luar angkasa. Mereka kembali ke dalam dan langsung berciuman, masuk ke kamar dan tidur bersama. Setelah itu, mereka mulai tinggal bersama sebagai pasangan. Aurora pindah ke kamar Jim dan menuliskan kisah hidupnya selama di kapal. Mereka jogging bersama, makan bersama, dan tidur bersama. Jim menelusuri kapal lebih jauh dan menemukan tanaman hidroponik. Dia memberikan Aurora sebuah bunga. Suatu hari, kapal melewati sebuah bola merah raksasa. Mereka pergi ke ruangan observasi untuk melihatnya. Hari ini ulang tahun Aurora. Mereka merayakannya di salah satu restoran di kapal, kemudian ke bar. Jim pergi ke toilet dan dia menyiapkan cincin yang dia buat untuk Aurora. Saat Aurora berbicara dengan Arthur, robot android itu memberitahu Aurora
kalau Jim yang membangunkan dia secara sengaja. Saat Jim kembali, Aurora sangat kecewa dan marah besar kepadanya. Dia pergi dengan keadaan marah dan panik. Saat Jim kembali ke kamarnya, semua barang-barang Aurora sudah tidak ada di sana. Jim pergi ke kantin di hari berikutnya, tapi saat dia berbicara dengan Aurora, dia langsung pergi. Aurora menjadi putus asa. Pada suatu malam, dia pergi ke kamar Jim, memukul dan menendangnya. Dia sangat ingin membunuh Jim. Jim terus berusaha berbicara dengan Aurora melalui pengeras suara karena dia terus menghindar. Jim berusaha untuk minta maaf dan menjelaskan apa yang sudah dilakukan kepadanya. Jim mengatakan dia jatuh cinta pada Aurora. Tapi dia tidak peduli, dia tidak dapat memaafkannya karena sudah mengambil hidupnya. Suatu malam saat Jim berada di kamar, suatu kerusakan terjadi lagi di kapal itu. Komputer mengalami error dan komputer utama tiba-tiba mati. Kemudian dia pergi menaiki elevator yang juga ternyata ikut rusak. Aurora berjalan ke lobi utama dan melihat Jim menanam pohon di sana. Kemudian dia pergi ke kantin, di mana alat makanan di sana juga rusak. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara kapten kapal yang menanyakan siapa yang menanam tanaman di sana. Mereka berdua pergi ke lobi utama dan kapten kapal Mancuso berdiri di depan pohon yang Jim tanam. Mereka memperkenalkan diri mereka dan menceritakan situasi yang mereka alami. Dia tidak mengerti kenapa 3 kapsul hibernasi bisa gagal. Mancuso mengajak mereka ke jembatan dan menemukan ada sesuatu yang salah dari kapal itu. Tapi semua informasi dari sistem harus dicek secara manual. Saat mereka meninggalkan jembatan, sebuah robot hampir jatuh mengenai kepala mereka. Dan mereka berdua mengatakan kepada Mancuso kalau kerusakan sering terjadi di kapal itu akhir-akhir ini. Mancuso mengatakan ini seharusnya tidak terjadi. Dan dia memberitahu mereka cara untuk mengumpulkan data. Mancuso memeriksa kapsul hibernasi saat Jim ada di sana. Dia juga tahu apa yang terjadi pada kapsul Aurora. Kapten sangat menyayangkan perbuatan Jim. Kemudian Mancuso pergi ke jembatan untuk mengumpulkan data ketika Aurora bersamanya. Mereka berbicara apa yang terjadi dengan kapsul hibernasi mereka. Tapi Mancuso memberitahu Aurora dia tidak dapat melakukan apa-apa. Jim masuk sambil membawa sebuah robot yang rusak. Mancuso merasakan sakit karena mesin hibernasi miliknya yang rusak. Jadi dia pergi istirahat. Tapi saat dia berjalan keluar, dia batuk darah. Malam itu Aurora tidak bisa tidur, jadi dia pergi berenang. Tiba-tiba saja gravitasi kapal hilang dan mulai menenggelamkan Aurora ketika semua air kolam meluap. Hilangnya gravitasi kapal hampir saja membuat Aurora kehilangan nyawanya. Aurora dan Jim saling bertemu dan mencari Mancuso. Mereka bertiga kembali ke jembatan dan pelan-pelan menemukan apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal itu. Mancuso menemukan sesuatu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu yang membuat sistem kendali utama kapal menjadi rusak. Mereka harus menemukan apa yang menyebabkan kerusakan kapal karena sebagian dari kapal sudah tidak dapat lagi digunakan. Jika mereka tidak segera memperbaikinya, kemungkinan besar seluruh kapal akan rusak. Mereka mencoba mencari apa penyebabnya, tapi tiba-tiba Mancuso pingsan sehingga Jim dan Aurora membawanya ke rumah sakit. Dia sekarat dan tidak ada perawatan yang bisa mengobatinya. Sisa hidupnya tidak akan lama lagi. Beberapa waktu kemudian, mereka bertiga bertemu di ruangan observasi dan Mancuso memberikan Jim gelang identitas miliknya, memberitahunya untuk segera memperbaiki kapal. Dan dia pun meninggal saat itu juga. Tiba-tiba saja lampu berubah menjadi merah dan alarm berbunyi. Seluruh kapal mulai bergetar. Jim memberitahu Aurora kalau dia butuh bantuannya dan mereka berlari ke ruangan mesin. Tapi gravitasi hilang lagi. Bahkan kerusakan kapal mulai mempengaruhi Arthur juga. Jim kemudian mematikan robot android itu. Mereka berdua akhirnya tiba di ruangan mesin dan mulai mencari masalahnya. Mereka menemukan di mana letak pembangkit listriknya. Saat membuka pintu, Aurora tersedot ke dalam. Ternyata tabrakan asteroid menyebabkan kebocoran pada lambung kapal. Jim tersedot ke dalam juga, tapi dia berpegangan pada gagang pintu yang terus semakin menutup. Pada akhirnya mereka berdua tersedot ke dalam. Tapi mereka dengan cepat bisa menutup kebocoran yang ada di sana. Setelah memperbaiki kebocoran, Jim sadar kalau ada lebih dari satu kebocoran dalam kapal itu. Mereka berdua mengikuti lintasan meteor dan menemukan meteor yang juga menabrak bagian reaktor komputer. Jim berpikir bisa mendapatkan bagian alat pengganti yang rusak. Mereka mendapatkan alat pengganti dan menggantinya. Tapi proses menghidupkan kembali reaktor komputer itu masih gagal. Dan mereka melakukannya secara manual. Jim menemukan dia harus membuka pintu ventilasi dari luar kapal, sehingga mereka bisa mendinginkan reaktor yang terlalu panas. Mereka berdua kemudian pergi ke ruangan hampa udara dan Jim pergi keluar. Dia memberikan gelang identitas Mancuso kepada Aurora karena mungkin saja dia tidak bisa kembali. Aurora membantunya memakai kostum. Saat mereka menuju ke ruangan hampa udara, dia memberitahu Jim untuk kembali karena dia tidak dapat hidup di kapal sendirian tanpa Jim. Aurora kembali ke ruangan reaktor, di mana suhu udara di sana sudah sangat panas. Baut dari reaktor lepas dan mental ke tangannya. Sementara itu, Jim mulai mendekati pintu ventilasi di luar kapal. Suhu udara di ruang reaktor semakin panas. Sementara Jim masih terus mencoba mencari jalan pintas menuju pintu ventilasi untuk membukanya.
Dia kemudian sadar kalau dia harus membuka pintu itu secara manual dan menahannya tetap terbuka sehingga udara bisa masuk ke dalam reaktor. Dan dia memberitahu Aurora. Aurora tidak menyukai idenya, tapi dia tetap melakukannya dan menyuruh Aurora untuk melepaskan reaktor supaya panasnya keluar. Dia tidak ingin Jim mati karena terkena ledakan dan mereka berdebat. Tapi Jim memberitahu Aurora kalau mereka harus menyelamatkan orang-orang di kapal itu dan dia pun melepaskan reaktornya. Proses itu berjalan lancar, tapi uap panas dari reaktor mendorong Jim jauh dari kapal. Kekuatan kostum Jim mulai menurun. Dia memberitahu Aurora apa yang terjadi. Dan Aurora dengan cepat pergi untuk mendapatkan kostum yang lain dan membantu Jim. Jim minta maaf lagi kepada Aurora. Aurora memakai kostum dan terbang keluar untuk menyelamatkan Jim. Tapi kabelnya terlalu pendek. Dia terpental mundur. Tapi tiba-tiba dia berpegangan dengan kabel lain dan berhasil menyelamatkan Jim. Aurora membawa Jim ke rumah sakit. Tapi ternyata Jim sudah tidak bernafas dan kehabisan oksigen. Dia menggunakan gelang identitas Mancuso untuk bisa menghidupkan kapsul hibernasi. Kapsul itu berjalan otomatis dan menghidupkan kembali Jim yang sudah hampir kehilangan nyawanya. Kini Aurora memaafkannya. Setelah kejadian itu, Aurora memperbaiki Arthur dan dia mengubur Mancuso. Jim membawa Aurora ke rumah sakit dan memberitahu Aurora dia menemukan cara untuk menghidupkan kembali kapsul hibernasi. Dia memberitahu Aurora untuk kembali ke dalam kapsul hibernasi dan melanjutkan perjalanan menuju Wisma kedua. Tapi dia menolak dan memutuskan untuk tinggal bersama Jim dan tetap berada di kapal. Jim akhirnya melamar Aurora dan memutuskan untuk tinggal bersama di kapal itu. 88 tahun kemudian, kapal sampai di Wisma 2. Para kru yang bangun menemukan kalau kapal sudah berada di dalam keadaan yang berbeda. Aurora meninggalkan pesan kepada mereka, menceritakan kembali kisahnya bersama Jim selama di kapal.